Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai pengenalan game storytelling. Beberapa target yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah siswa dapat mengetahui alur cerita game yang populer, kemudian juga bisa merancang framework storytelling dan mendokumentasikan hasil rancangan ceritanya. Storytelling kalau dari sisi definisi itu merupakan sebuah kegiatan sosial dan budaya dalam berbagi cerita. Jadi story-nya itu adalah cerita, telling-nya itu adalah menceritakan. Makanya storytelling itu lebih identik dengan cara bercerita, cara kita menyampaikan sebuah cerita. Nah, setiap budaya memang memiliki cerita atau narasi sendiri karena cerita dari gaya bercerita di storytelling itu berbeda-beda di setiap negara. Yang berbeda mungkin dari karena kita ngomongnya adalah game storytelling ya. Jadi kalau storytelling itu biasanya linear, sementara kalau game storytelling itu biasanya interaktif. Jadi cerita dari yang disampaikan itu bisa berubah tergantung daripada aksi dari pemain. Ini adalah spektrum dari storytelling, dari interaktif storytelling. Jadi kalau dilihat dari kiri ke kanan, itu yang ke kiri, yang paling kiri itu statik ya, biasanya linear, kemudian yang kanan itu dinamik. Jadi di sini kalau digambarkan ada 6 buah jenis storytelling. Yang pertama full tradisional, yang kedua interaktif tradisional, sampai yang paling jauh itu full player driven stories. Ini kalau kita ambil yang paling kiri itu biasanya cerita dari si game itu memang udah statis. Jadi player mau ngapa-ngapain, mau pergi ke kiri, mau pergi ke kanan, ya endingnya tetap seperti itu, tidak akan berubah. Sementara kalau yang fully player driven yang sebelah kanan itu ceritanya akan berubah tergantung dari apa yang dilakukan player dalam setiap permainan. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya. Terus kalau yang di tengah ini mungkin yang agak galau sedikit, itu branching path story. Jadi ceritanya memang bercabang, tapi di beberapa titik sebetulnya ceritanya balik lagi ke sana. Jadi walaupun player milih apapun, ending cerita tidak berubah. Tapi di beberapa sisi, di beberapa segmen cerita, player memilih sesuatu, arah ceritanya bisa berubah gitu. Tapi ini tengah-tengah lah ya. Jadi mungkin dari spektrum ini yang perlu kita pelajari adalah masalah 3 dari 6 itu bisa kita ambil yang 3 lah. Yang pertama yang fully tradisional, yang kedua yang branching, yang ketiga yang fully player driven. Fully traditional stories ini biasanya sudah diadopsi, sudah diadaptasi dari sebuah buku yang memang udah baku, udah ceritanya udah akan berubah lah. Ini contohnya misalkan Harry Potter. Kalau ngomongin Harry Potter ya pasti jagoannya namanya Harry Potter. Terus begitu dia masuk ke dalam game, biasanya ceritanya pun tidak akan terlalu jauh dari bukunya. Memang agak sedikit berubah, cuma pondasinya itu pasti akan sama dengan bukunya gitu ya. Makanya kita seperti mengikuti petualangan Harry Potter di dalam game sebetulnya. Jadi ya sama aja, kita nonton game sama nonton videonya. Kalau basicnya adalah Harry Potter, kecenderungan ya sama lah, nggak akan banyak yang berubah. Kan nggak mungkin tiba-tiba Harry Potternya jadi jahat gitu kan, nggak, pasti ya gitulah ceritanya, akan sesuai dengan bukunya. Terus yang kedua ini ada interaktif traditional storytelling. Ini interaktif traditional stories, kenapa dimasukinnya adalah cerita lunar dan seri Final Fantasy biasanya, karena di dalam game itu player memang bisa membuat pilihan-pilihan, tapi ujung-ujungnya ya ceritanya akan sama sebetulnya. Jadi ini sebuah apa ya, sebuah usaha untuk membuat cerita itu terlihat tidak linear, menjadi interaktif, tapi ujung-ujungnya masih sama lah sebetulnya. Agak-agak beda dikit, tapi nanti di ending akan menyentuh sebuah ending yang disiapkan sama si pembuat cerita. Terus multiple ending stories ini, kalau multiple ending ini sebuah udah ranahnya nih, udah masuk ke game ya, atau interaktif story, karena sebuah film itu jarang banget yang memiliki multiple ending. Kalau kita nonton film di bioskop ya nggak mungkin lah tiba-tiba bioskop 1 sama bioskop 2 endingnya berbeda gitu. Tapi kalau di game ini bisa. Ini contohnya mungkin Chrono Trigger, Castlevania. Kalau Chrono Trigger ini sebuah game PlayStation 1 yang pertama ya, udah jadul banget gamenya. Jadi ini memang memiliki multiple ending yang berbeda-beda lah. Benar-benar ketika si user memilih untuk mengalahkan musuh dengan cara A, nanti endingnya begini.
Kalau memilih mengalahkan si musuhnya dengan cara B, nanti endingnya beda lagi gitu. Jadi ini sehingga di game ini multiple ending jadi penting karena satu game bisa dimainkan berkali-kali. User jadi pengen memainkan game yang sama berkali-kali karena pengen mendapatkan semua endingnya. Untuk branching pet story ini sebetulnya bagian-bagian yang tertinggi dari multiple ending, ya sama juga dengan multiple ending, cuman bedanya ini branching pet ini lebih ke arah posisi ceritanya itu benar-benar jauh gitu. Jadi ketika dalam satu titik tiba-tiba akan muncul sebuah pilihan, kamu mau kemana? Nah, begitu kita milih satu pilihan, itu biasanya pilihan A dan pilihan B itu nanti per setiap pilihan itu akan mempengaruhi bagian depannya lagi. Jadi udah jauh banget ceritanya dengan yang diharapkan. Kalau yang multiple ending itu paling di bagian endingnya doang sih yang berubah gitu kan. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai pertengahan mungkin ya masih agak-agak sama lah ceritanya. Tapi kalau dari branching pet ini dari awal pertengahan sampai ke ending itu emang udah berubah gitu. Jadi apa yang kita lakukan bahkan di awal cerita kita milih sesuatu, nah itu biasanya nyampe ke tengah, nyampe ke ending itu udah berubah semua. Itu teorinya namanya branching storytelling. Ini bentuknya pernah dipopulerkan dalam buku Pilih Sendiri Petualanganmu ya. Dulu diterbitkan sama Gramedia dulu. Jadi bukunya kalau ada satu halaman, misalkan di halaman 5 gitu. Kamu mau pergi ke kanan? Kalau pengen pergi kanan, pergilah ke halaman 7. Kamu pengen pergi ke kiri? Kalau ke kiri, pergilah ke halaman 8 gitu. Jadi dari awal, dari tengah tuh udah banyak branching sehingga agak pusing ngikutinnya. Tapi ya itu menarik menarik ceritanya karena sama seperti multiple ending ya. Ini membuat orang jadi lebih senang untuk memainkannya berkali-kali. Open ended story ini sama kelanjutan lagi dari branching pet story sebetulnya. Cuman yang di sini mungkin karena apa ya namanya open ended, jadi biasanya sih ceritanya tidak benar-benar tamat, tidak benar-benar udahan. Jadi ketika sudah player memilih pet-pet yang berbeda dari cerita, biasanya ceritanya akan ngegantung dan itu endingnya biasanya diserahkan kepada player. Player pengen ini kayak gimana sih gitu. Dan biasanya kalau open ended itu setelah ceritanya tamat, ya secara cerita tamat itu gamenya masih bisa dimainin. Jadi udah nggak ada musuhnya, musuh terkuatnya udah mati gitu kan, udah nggak ada lagi yang harus dicari, tapi player masih bisa bermain di sana. Ya terserah player mau ngapain gitu ya. Terus ini juga terakhir ini juga sama ini fully driven story ini adalah bagian dari open ended yang open banget endednya gitu. Jadi sudah tidak ada lagi tamatnya sebetulnya. Kalau Anda pernah main dulu tuh ada Ragnarok Online, Perfect World dan sebagainya. Itu kan game gak ada tamatnya tuh pokoknya. Jadi begitu Anda main ya main aja. Sudah berhasil mencapai level tertinggi, sudah berhasil mengalahkan musuh terkuat, ya Anda masih bisa main di sana gitu. Ini cikal bakal metaverse sebetulnya. Fully driven story sama open ended itu kan cikal bakal metaverse. Jadi Anda bermain game dan game itu ada ceritanya, kemudian Anda berhasil menamatkan gamenya, Anda berhasil mengalahkan musuh terkuat, tapi gamenya nggak tamat. Gamenya masih bisa Anda mainin setelah itu selesai. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya ya terserah Anda aja. Anda mau main di sana silahkan, mau jalan-jalan silahkan gitu kan. Anda mau karena gabut gitu, udahlah saya udah jago nih, udah dewa banget di game ini, saya mau jalan-jalan terus saya mau mengajak pemain-pemain yang masih cupu mau saya latih ya misalkan. Silahkan, itu diserahkan semuanya kepada player. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.